Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Vidiawati. Di sini saya akan membawakan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan dan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tujuan pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama menyediakan bahan ajar mengenai pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kedua membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar. Pengertian hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, ada macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia di sini ada 6 macam. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak pribadi menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi atau property right antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan sesuatu perjanjian atau kontrak, dan hak memilih pekerjaan. Dan yang ketiga ada hak asasi untuk mendapatkan pengayoman. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah atau right of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Berikutnya ada hak asasi politik atau political right. Antara lain, hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Yang kelima, ada hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi sosial dan budaya atau social cultural right antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan untuk mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir ada hak asasi untuk mendapatkan peradilan. Hak asasi untuk mendapatkan peradilan, di sini cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural right antara lain hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang telah dijamin oleh undang-undang. Para pelanggaran hak asasi manusia dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dan selanjutnya di sini ada contoh pelanggaran hak asasi manusia, seperti pemberian vaksin kosong kepada warga Pluit, Jakarta Utara. Berdasarkan laporan detik.com, perawat berinisial EO ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyuntikkan vaksin kosong kepada sejumlah warga di Pluit. Kejadian ini sempat viral di masyarakat pada 10 Agustus yang lalu. Kelalaiannya ini dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 4
tahun 1984 tentang wabah dan penyakit menular. Sekian hasil penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya menutup, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, berarti sudah paham semuanya ya. Baiklah, untuk kegiatan hari ini cukup sekian dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.